Ingat ketika dulu gue baru datang ke Jepang buat kedua kalinya? Gimana tuh? Ya gitulah. Ketika gue lagi semangat-semangatnya streaming hampir setiap hari dan berharap bisa ngelakuin hal yang sama di Jepang. Ketika COVID lagi melanda, sampai gue delay pergi ke Jepang kurang lebih 2 tahun lah. Yes, waktu itu gue bikin episode 1 vlog gue, dan hampir semua hal yang mau gue lakuin itu harus gue tunda. Let me explain. Jadi to recap, tujuan utama gue kesini adalah kerja. In hope that sambil gue kerja nanti, gue bisa lanjutin performing dan gue juga bisa lanjutin bikin konten atau live stream. Terus, kenapa semua itu bisa sampai ditunda? Hampir kurang lebih 3 tahun nih. Balik ke 2022 yuk. Oke, sampai di Jepang, cek. Quarantine, cek. Settle di rumah dan sekolah bahasa Jepang juga cek. Dapat kerja, part-time, tapi ya cek. One of the biggest reason kenapa gua nggak ada waktu di 2022 adalah part-time gua. Nah, informasi buat kalian, maksimal buat pelajar asing untuk bekerja part-time atau paruh waktu itu dibatasi 28 jam per minggu. Ada juga pengecualian di musim liburan kayak musim panas atau tahun baru, itu jadi 40 jam per minggu. Nah, di atas sekolah gua dan juga shukatsu alias aktivitas mencari kerja, ya it's a whole thing, nanti kita bakal mengenai di lain kesempatan. Gua pun harus bekerja full 28 jam per minggu. Karena gua tetap harus bayar sewa kamar, asuransi, transportasi, dan sehari-hari gua. Nah, terus ada yang mau bilang, kan gampang nih, tinggal kerja aja 5 jam sehari, cover deh itu seminggu. Atau, ya elah nih, baru 28 jam, gue kerja ada kali 60 jam seminggu. Nah, spesial buat kalian yang udah siap-siap nulis ini di draft, ini buat kalian. Babi! Emang sih, 28 jam seminggu tuh gak banyak. Tapi gue di sana sambil kelas juga nih, jadi ya tugas lah, tes lah, semua tuh ada. Belum lagi ada yang namanya JLPT. Buat kalian-kalian yang belajar bahasa Jepang pasti udah kenal banget ya, kayak proficiency testnya. Jadi total gue hampir nggak pernah lah ada yang namanya bisa jalan sama teman-teman gue, nongkrong lah, atau goyang-goyangin pohon sakura gitu lah, itu nggak ada, itu nggak bisa gue. Nah, kerja apa sih by the way? Part-time gue itu kebetulan di sebuah restoran sebagai kitchen staff alias juru masak ya. Lah, masak apa susahnya dah? Tinggal potong-potong, ngoseng-ngoseng kan beres. Atau, ya lah timbang manasin makanan aja apa susahnya coba. Nah, again, buat yang udah siap-siap nulis ini. Babi! Nah, kerja di dapur itu nggak sama kayak kita masak di dapur rumah kita sendiri ya. Ada standard quality yang harus dijaga, ada pace-nya juga yang harus dijaga. Jadi katakanlah gue kerja 6 jam nih, ya gue harus max speed selama 6 jam. Gak pernah tangan gue tuh stop, istirahat gitu. Jadi kalau kalian kadang-kadang suka makan di resto nih, terus makanannya kok lama keluarnya gitu ya. Percaya deh, itu juru masaknya di dapur pasti nggak lagi diem juga. Jadi ya kita sabar-sabar lah ya. Ya kurang lebih ringkasan gue tahun 2022 ya sibuknya cuman ya membiasakan diri sama kitchen. Nah lanjut ke 2023. Well lebih tepatnya di akhir 2022 sih. At this point gue masih ditolak kiri kanan sama perusahaan-perusahaan. Riwayat kerja gue dan background gue gak terlalu bagus waktu itu. Jadi lumayan jadi tantangan juga buat gue bisa meyakinkan perusahaan buat hire gue. Tadinya bahkan Toktegino alias SSW, Special Skilled Worker itu, juga masuk ke radar gue. Tapi banyak banget kasus di sektor itu, jadi jujur gue rada ragu pas mau kesana. Nah di tengah-tengah semua itu, gue ditawarin untuk mau lanjut S1 nggak? Singkat cerita, setelah bengong 1 minggu, gue yain. Soalnya ini nggak bisa lama-lama, udah di Oktober 2022 atau November 2022. Dan kalau gue lama-lama, udah tutup lah penerimaan untuk siswa tahun 2023.
intinya gue lanjut kuliah langsung tahun ketiga. Jadi cuma 2 tahun. Kok bisa? Long story short, gue lulus ujian untuk transfer student dengan submit karya ciptaan gue, kayak lagu gue gitu. Dan dinilai memadai buat langsung masuk tahun ketiga. Kedengarannya kayak wow gitu ya. Tapi asli lagunya tuh B aja. Jadilah tahun 2023 sampai sekarang gue kuliah. Nah, kuliah bisa santai dong Nick. Kata siapa? Gue tetap harus kerja. Apalagi sekarang judulnya kuliah. Well, selain tugas, laporan, presentasi, belum lagi ada performing atau shukatsu yang tadi kita sebutin ya, atau lesson di luar. Dan jujur asli gue lumayan ngerti sih kenapa banyak orang yang mau bisa kage bunshin gitu ya. Lagian ngapain sih nih gaya-gayaan performing, vokal lesson, bikin video kayak gini nih. Yang nonton juga paling berapa gitu kan. Nah kalau ini nih, asli suka banget keluar di kepala gue sendiri. Sebenarnya kalau gue mau, bikin konten itu tuh bisa aja gue masukin ke jadwal gue. Dan setelah semua kesibukan gue ini, gue belajar pada dasarnya waktu itu bukan sesuatu yang dicari, tapi waktu itu sesuatu yang kita buat. Ya bener sih, gue bukan siapa-siapa juga, jadi ngapain maksa-maksa bikin konten, konser, ataupun ya lesson-lesson di luar gitu loh. Tapi alasannya tuh ternyata simple man. Karena gue mau. Ya kamera gue, channel juga channel gue yang handle. Ide ya ide gue. Gue mau bikin konten atau enggak ya suka-suka gue lah. Kadang emang aja ada suara di kepala gue yang tentang pendapat orang gitu. Padahal orang lain pun juga sebelumnya belum tentu ada yang mikir gitu. Jadi guys, yang baik-baik aja lah ke diri sendiri. Just be kind to yourself. Oke, sampai mana tadi? Oh iya. Nah sekarang gimana nih? Udah kosong kah? Makanya bikin video? Oh, salah. Malah lebih sibuk lagi gue sekarang. Gue lagi di tengah-tengah skripsi, belum lagi siapin presentasi buat nanti sidang. Ada juga intern di kantor. Dan gue juga lagi di tengah-tengah performing juga. Biasalah, udah deket-deket Natal, tahun baru kan gajiannya pemain pemusik amatiran tuh ya Natal, tahun baru gitu kan. Again, gue buat karena gue mau buat. Ya moga-moga sih cukup menghibur untuk ditonton ya. Kalaupun enggak, ya gue usahain untuk tetap dilanjutin. Dan gue improve lagi nanti ke depannya. Gue itu udah edit video dari SMP, dari zaman Ulit Studio. Gila, dengar Ulit Studio aja barangkali kebayang lah umur gue berapa gitu ya. Nah, dari zaman gue rekam-rekam teman-teman gue di sekolah. Dan ketika waktu itu tuh ada film namanya Catatan Akhir Sekolah. Yang kayaknya booming banget buat di angkatan gue gitu. Jadi ya emang ya video editing itu salah satu passion gue juga dari kecil. Selain main musik ataupun performing gitu ya. Tapi ya namanya otodidak gitu ya. Jadi ya gini-gini aja lah gue bikinnya. Jadi rencananya ke depannya gue mau coba edit video ketika gue emang lagi sempet aja. Tapi target gue sih sebisanya 2 minggu sekali. Pas ini video up, harusnya gue udah lagi ngerjain 2 video lagi. Dan gue bakal seneng banget kalau kalian bisa share apa sih yang mau dilihat selama gue di sini gitu ya. Sekarang kan konten di Jepang nih udah kayak kacang nih banyak banget ya. Jadi gue gak bisa kasih ya lihat yang meta-meta banget gitu. Tapi kalau ada yang kalian mau tahu, tulis aja di komen dan sebisanya gue share tentang itu juga.